Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Naila Sipa dengan NIM 2414263 dari kelas PBS 3B. Di sini saya akan menjawab soal kuis 1C dengan pertanyaan pertama, yaitu jelaskan hubungan antara hukum perdata, hukum dagang, dan hukum pidana. Yang pertama yaitu ada hukum perdata. Hukum perdata ini fokus mengatur hubungan antara individu, baik orang perseorangan maupun badan hukum, yang bersifat privat keperdataan antara pihak-pihak tertentu. Contoh kasusnya yaitu seperti sengketa warisan, perceraian, perjanjian, utang piutang, dan sengketa tanah. Dari hukum perdata tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan mengatur kewajiban antara subjek hukum. Yang kedua yaitu ada hukum dagang, yang fokus mengatur hubungan hukum dalam perdagangan dan bisnis, yang bersifat khusus tapi tetap bagian dari hukum perdata. Contoh kasus seperti jual beli dalam jumlah yang besar, pengangkutan barang, asuransi, kepailitan atau bangkrut, surat berharga seperti cek, wesel, dan lain-lain. Dari hukum perdata tersebut bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam dunia usaha. Dan yang terakhir ada hukum pidana. Hukum pidana ini fokus mengatur perbuatan yang dilarang oleh hukum karena membahayakan kepentingan umum bersifat publik. Contoh kasus seperti pencurian, penggelapan, penipuan, yang bertujuan melindungi ketertiban umum, memberi efek jerak. Dari ketiga hubungan hukum tersebut, hukum dagang dan hukum perdata merupakan lex spesialis dari hukum perdata. Artinya, hukum dagang adalah hukum yang khusus untuk mengatur aspek tertentu dari hukum perdata tersebut, khususnya dalam kegiatan usaha. Jika tidak diatur dalam hukum dagang, maka ketentuannya kembali ke hukum perdata sebagai hukum lex generalis. Hukum pidana dan hukum perdata atau dagang bisa beririsan dengan hukum perdata atau dagang bila suatu perbuatan melawan hukum juga mengandung unsur pidana. Contohnya seperti penipuan dalam kontrak secara perdata bisa digugat untuk ganti rugi, secara pidana bisa dipindai karena penipuan. Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan pengertian perusahaan tidak berbadan hukum. Jadi, perusahaan tidak berbadan hukum adalah bentuk usaha yang tidak memiliki kepribadian hukum terpisah dari pemiliknya, sehingga segala hak dan kewajiban perusahaan secara langsung menjadi ditanggung jawab pribadi, pemilik atau para pendirinya. Meskipun perusahaan ini mudah didirikan dan lebih fleksibel dalam pengelolaannya, namun resiko yang ditanggung cukup besar karena pemilik dapat diminta untuk menanggung utang atau kewajiban perusahaan hingga ke harta pribadinya. Bentuk usaha dalam perusahaan tidak berbadan hukum ini seperti usaha dagang atau UD, firma, FA, dan komanditairi, Vennootschap atau CP, termasuk dalam kategori perusahaan tidak berbadan hukum. Karena jenis perusahaan ini tidak memiliki perlindungan hukum yang sama seperti perseroan terbatas atau PT, sehingga dalam menghadapi masalah hukum atau keuangan, beban tanggung jawab lebih besar ditanggung langsung oleh individu pemiliknya. Mungkin cukup sekian soal yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.